Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan Tuhan. biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau Menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Mari sama-sama kita katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Amin. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Mari sekali lagi katakan, oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, haleluya. Mari sembahnya, Yesusku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di pagi yang diberkati ini Tuhan. Kau telah membawa kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, dan menerima kebenaran firman-Mu. Kami sudah siap hati kami untuk kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Biar firman-Mu adalah pewahyuan bagi kami yang sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara kepada kami sejauh saudara-saudara kami dimanapun yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Biar setiap kami boleh dijamah oleh Engkau, boleh diubahkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Silakan duduk, puji Tuhan.
Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oke, kita akan siap hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini, Tuhan adalah apa? Gembalaku. Amin. Artinya saudara dan saya adalah domba-domba. Amin. Haleluya. Ya, saudara harus tahu domba itu binatang yang paling unik. Ya, domba tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kemampuan apapun. Ya, domba itu binatang yang sangat bergantung kepada gembalanya. Nah, mari kita lihat Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah apa? Serigala. Amin. Ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Cerdik itu berbicara soal pikiran, ya. Pola pikir, ya. Dan tulus. Tulus itu lebih kepada hati, ya. Tulus seperti apa? Merpati, saudara. Ya, saudara, kita tahu bahwa Alkitab katakan dan Yesus sendiri katakan, kamu seperti domba yang berada di tengah-tengah apa? Serigala. Ya, artinya kehidupan orang-orang percaya itu selalu akan mengalami tekanan. Ya, selalu akan mengalami goncangan, ya, selalu akan mengalami ketegangan-ketegangan karena saudara ada di tengah-tengah apa? Serigala. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita mengalami tegangan, tekanan, intervensi dalam dunia ini, saudara, itu wajar, saudara. Kenapa? Karena kita ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, tidak ada, kita bebas dari masalah, bebas dari persoalan. Haleluya, saudara. Sampai sekarang saja virus corona ini masih terus ya merajalela dan mereka ada para ahli berprediksi bahwa tidak akan pernah hilang, ya. Dan itu sebabnya disuruh kita maju saja, ya. Kenapa, saudara? Mau tunggu kapan selesai virus ini, saudara? Ya, kita disuruh maju saja. Artinya virus ini tidak kelihatan. Ya, kalau dulu orang pakai masker itu penjahat, tapi sekarang kita semua pakai masker. Ya, amin. Haleluya. Ya, saudara, artinya virus ini tidak kelihatan. Ya, tidak tahu dia di mana, tidak tahu siapa yang kena dan tidak bisa dideteksi secara mata. Itu sebabnya, saudara, kita harus selalu kuat, harus selalu waspada, saudara. Kenapa, saudara? Alkitab katakan di sini, ya, bahwa ibarat kita seperti domba, ya, di tengah-tengah serigala. Nah, saudara harus tahu, serigala itu dia akan mencari mangsa kalau binatang itu sendirian, ya. Serigala tidak akan menerkam kalau domba-domba itu ada dalam kerumunan, ya. Itu sebabnya, saudara, ya, penelitian mengatakan bahwa pertama, kalau domba itu bertemu dengan serigala, dia akan lari cari tempat kerumunan kawanannya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan cari gembalanya. Dia akan cari gembala, ya. Nah, saudara harus tahu bahwa kehidupan kita itu tidak lepas daripada komunitas. Amin. Kita harus ada di dalam satu komunitas. Amin. Haleluya. Di dalam komunitas itulah kita mengeluarkan potensi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, waktu kita ada dalam komunitas, kita mengeluarkan potensi kita. Ya, di komunitas itu juga kita dibentuk. Amin. Ya,
Jadi kalau saudara mau dibentuk, saudara memang ada di komunitas. Alkitab katakan besi menajamkan apa? Besi. Artinya selalu akan ada gesekan. Ada orang yang cenderung berdiam diri sendiri di kamar, takut berkomunitas dengan orang. Nah, saudara itu akan menjadi orang yang berbeda, ya, terasing. Tetapi mau tidak mau, sebagai domba, kita harus ada di dalam satu komunitas. Amin. Artinya orang-orang yang bisa beri support kita, orang-orang yang memberikan dorongan kepada kita. Nah, di balik itu saudara akan mengalami proses pembentukan, ya. Kalau saudara sendirian, saudara akan mengalami ancaman daripada serigala. Yang percaya katakan amin. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Mari kita lihat. Amsal 27 ayat yang ke-17. Mari kita lihat sama-sama. Ya, Amsal 27 ayat 7. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan apa? Sesama. Tentu di dalam komunitas itu bukan komunitas hewan, tetapi di komunitas orang, ya. Artinya disitulah akan terjadi gesekan. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang kita bisa dikecewakan juga, kita bisa digesek, ya, kita bisa, ya, semualah, ya. Dimanapun komunitas kita berada, kita belajar menghargai orang lain, kita belajar untuk disitulah kita diproses oleh Tuhan, lewat sesama kita, ya, sesama kita, lewat teman kita, lewat kawan kita, lewat siapa saja saudara, lewat pemimpin kita, lewat orang yang di atas kita, lewat orang yang ada bersama dengan kita. Saudara, itulah komunitas, amin. Haleluya. Dan saudara akan mengalami, ya, bukan saja di komunitas, di rumah aja, di keluarga saja kita mengalami gesekan saudara satu dengan lain. Tapi saudara, tujuannya itu untuk memurnikan kita. Yang percaya katakan amin. Untuk menajamkan kita, amin. Untuk membuat kita lebih kuat saudara. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ada orang-orang yang kadang-kadang diizinkan Tuhan, sepertinya diizinkan Tuhan menyakiti kita, mengecewakan kita, membuat hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi itulah cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk mengasah kita, untuk membentuk karakter kita. Karena karakter kita itu bertumbuh di dalam komunitas. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Talenta saudara juga bertumbuh di dalam komunitas. Kalau saudara sendirian saja, bagaimana karaktermu dibentuk? Ya, kalau saudara sendirian, bagaimana talentamu bisa berkembang, bisa bertumbuh. Saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa menari, saudara bisa apa saja. Itu semua untuk mengembangkan talentamu. Amin. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, ya. Yang kedua, saudara, Alkitab katakan bahwa domba itu membutuhkan apa? Gembala. Ya, dia dekat sekali. Karena begitu dia lari, dia dekat kepada gembala, saudara. Ya, dia dekat kepada gembala, yaitu Tuhan kita. Ya, maka saudara, dia akan merasa aman. Katakan merasa aman. Merasa ada perlindungan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi saudara, makanya Tuhan selalu ingin kita itu dekat dengan dia. Karena kalau kita jauh dari dia, kita akan habis. Kita akan diterkam. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita katakan apa kata Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah apa? Gembala yang baik. Aku mengenal apa? Ya, jadi Tuhan kenal kita. Amin. Dan domba
dombaku mengenal. Jadi saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai domba dan gembalaan, tapi lebih daripada itu ada satu hubungan persahabatan. Karena mengenal. Amin. Amin. Setuju? Amin. Ya, mari kita lihat apa yang Tuhan buat sebagai sahabat. Mari kita lihat ayat 15. Ya, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal apa? Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi. Jadi saudara, satu hal yang saudara harus ingat, di dalam hubungan persahabatan itu ada yang namanya take and give. Amin. Amin. Memberi dan kalau orang sahabat itu hanya mau harap gampang, mau ditraktir terus, saudara juga pikirnya enak aja. Ya. Iya kan? Di dalam hubungan persahabatan itu harus take and give. Jangan makan di warung, mau bayar dia pura-pura ke WC. Lama sekali saudara. Sampai orang sudah bayar, baru dia pura-pura datang. Sudah bayar kok. Ya sudahlah. Kadang orang-orang bersandiwara saudara. Ya ingat saudara, di dalam hubungan persahabatan akan dibutuhkan take and give. Amin. Itu persahabatan yang apa? Yang kuat. Amin. Haleluya. Ya, kalau orang memberi kepada saudara, saudara berusaha bagaimana saudara bisa beri kepada dia. Ya. Ya, kalau tidak saudara disebut laut mati. Terima tidak pernah memberi. Asinnya minta ampun dan tidak ada ikan di situ saudara. Tidak ada kehidupan. Nah, saudara, Alkitab katakan Tuhan itu memberikan nyawanya. Sesuatu yang terbaik. Amin. Berarti saudara dituntut untuk memberi yang terbaik kepada dia. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita terima yang terbaik, saudara harus punya hati mau beri yang terbaik kepada dia. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kalau beri yang terbaik, janganlah suka terlambat. Amin. Kok gak ada amin sih? Gak menyinggung ini, sekedar memberi informasi. Kau yang banyak beri dengan penuh hati. Kalau yang terbaik itu sesuatu yang kau korban. Jadi ada rasa sakit, itu baru yang terbaik. Kalau saya beri dari uang saya yang banyak, saya beri 100.000, 1 juta, itu pemberian itu apa bagi saya itu biasa. Tapi kalau saya punya ini saja 100.000, tiba-tiba Tuhan bilang beri nak. Aku harus rela ambil pelan-pelan sampai trompet ini cabutnya. Jeffrey ketawa. Tariknya. Kolekte lewat baru dia keluar. Haleluya. Beri yang terbaik. Beri supaya rasa sakit. Mengapa Alkitab bilang korban syukur? Korban itu sesuatu yang sakit. Kalau engkau belum memberi dengan rasa sakit, pemberianmu belum yang terbaik. Amin. Rasa sakit itulah yang membawa engkau. Tuhan itu memberi dengan rasa sakit. Dengan jeritan, dengan air mata. Itu yang dia beri yang terbaik dalam hidup. Kalau saudara bilang gue yang beri yang terbaik, tapi saudara dengan Tuhan ogah-ogahan saja, saudara biasa, itu belum pemberian yang terbaik. Semua orang bisa buang. Dan saudara dituntutlah di sini dalam persahabatan, hubungan kita
dengan Tuhan sebagai domba dan gembala. Dia sudah beri hidupnya, dia sudah beri darahnya, dia sudah beri semua, nyawanya dia beri. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Apa yang mendorong saudara bangun pagi-pagi menyembah Tuhan? Apa yang mendorong saudara bangun pagi-pagi? Apa mendorong saudara bisa mengampuni orang yang menyakiti? Itulah pemberian yang terbaik. Karena rasa sakit dalam hati, tetapi engkau rela bersembahan janda yang miskin. Tuhan menilai itu pemberian yang terbaik. Karena dia beri dari segala keterbatasan dan segala kekurangannya. Saudara, yang dituntut di sini dalam hubungan kita, ya saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengenal Tuhan, mengenal benar-benar Dia. Ya, hubungan persahabatan itu perlu yang namanya pengenalan. Ya, kalau kita sebut kita adalah domba, Dia adalah gembala. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Markus pasal 10, ada satu cerita yang saya mau ajak kita lihat. Ayat yang ke-17 sampai 22. Mari Markus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk menerus perjalanan, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia. Sambil bertelut di hadapan Tuhan, dia katakan, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, saya agak terganggu dalam pembacaan ini karena pertama dia katakan guru yang baik. Lantas Tuhan menjawab, tidak ada yang baik. Ya, saya tidak tahu orang muda ini tahu dia itu baik itu dari mana, dari segi mana. Karena dia baru berjumpa dengan Yesus. Kemungkinan tanda kutip orang muda ini dengar tentang Yesus dari orang lain. Dia dengar ada seorang yang namanya Yesus, ya, dia itu sangat baik sekali. Ya, itu sebabnya untuk mengetes dia, Tuhan beri dia jawaban. Mari kita lihat apa jawaban Tuhan. Ya, ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Amin. Terus ayat 19. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan..." Jadi hukum Taurat itu terdiri dari dua, ya. Ya, kalau saudara sekolah, yang pertama sampai keempat itu hubungan apa? Kita dengan Allah, ya. Yang kelima sampai yang ke-10 itu hubungan saudara dengan sesama, ya. Ya, tahu ini ya? Oke, yaitu 10 perintah Tuhan. Janganlah menyembah ini, janganlah ada padamu ini, kuduskanlah hari Sabat itu 1 sampai 4. Ya, itu tentang hubungan kita dengan Tuhan.
Tetapi 5 sampai 10 itu kita dengan rupanya saudara, orang ini semua hubungan dengan orang itu bagus ya. Tetapi Yesus ngecek lagi dia. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan ayat 21. Ya, lalu kata orang ini, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa muda." Saya anggap orang ini hebat. Amin. Karena dia perintah 5 sampai 10 dia buat lakukan semua. Tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah ucap saksi dusta. Kalau kita sih mungkin tidak ada kita lolos. Ya. Ya, artinya orang muda ini sangat-sangat baik sekali. Sangat-sangat luar biasa. Tetapi saudara, terus Tuhan bawa dia. Mari kita lihat, tapi Yesus mandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di..." Nah, di sini dia gagal karena dia masih menduakan Tuhan. Ya. Harta dan Tuhan, ya. Makanya Alkitab katakan ayat 22, mari kita lihat sama-sama. Mendengar perkataan itu, ia jadi apa? Kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak dia gagal mengikuti Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, ya, artinya saudara, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan Taurat itu, ya. Amin. Orang muda ini dia lakukan yang 5 sampai 10, tapi 1 sampai 4 untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan, dia gagal, saudara. Ya, jadi saudara, artinya saudara kita lihat di sini bahwa manusia itu tidak ada yang bisa menggenapi atau melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya dia bertanya begini kepada Tuhan. Pertanyaannya begini saudara, ya, "Guru yang baik, apa yang harus kubuat?" Jadi dia anggap bahwa keselamatan itu harus kita buat baru kita dapat selamat. Saudara, ya, kalau karena kita buat, saudara, tidak ada orang yang bisa selamat, kata Tuhan. Ya, katakan, tapi saudara, ada jalur yang Tuhan buka bagi setiap manusia, setiap saudara dan saya. Kita tidak akan bisa ayat 1 sampai 10, hukum 1 sampai 10, hukum apa perintah Tuhan, saudara, kita lakukan itu. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini. Itu sebabnya saudara, keselamatan itu hanya merupakan pemberian, anugerah. Bukan karena kita buat, bukan karena kita lakukan. Sebelum engkau lakukan apa saja saudara, Tuhan telah mengasihi saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Mari kita lihat Roma 3 ayat yang ke-20. Dikatakan dalam firman, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan apa? Hukum Taurat. Amin. Sebaik-baik-baiknya saudara, saudara pasti saudara melanggar hukum Taurat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Karena justru itulah hukum Taurat, itu orang mengenal dosa. Karena apa saudara? Kita tidak bisa dibanggakan, oh karena saya buat ini, karena saya lakukan ini. Tidak saudara. Ya, makanya saudara, tidak ada seorang pun, sebaik apapun orang itu, saudara tidak bisa menggenapi melakukan hukum Taurat. Kalau ada orang yang mau selamat di luar Yesus, dia harus lakukan semua hukum Taurat. Apakah ada? Tidak akan ada. Selama hidup manusia saudara, dia pasti pernah melanggar
Entah itu hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat, hukum kelima, atau keenam, sampai 10. Semua orang. Amin. Itu sebab karena Yesus tahu itu, Yesus memberikan satu solusi bagi manusia. Mari kita baca ayat 21. Apa yang Yesus lakukan? Ayat 21 dari Roma. Tetapi sekarang, kata Tuhan, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah apa? Telah dinyatakan. Amin. Tanpa hukum Taurat, kebenaran itu dinyatakan. Lewat apa? Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat yang ke-22, mari kita lihat. Ya, yaitu kebenaran Allah. Karena iman dalam Yesus, semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Terus, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang apa? Kemuliaan. Ayat 24, kita lihat. Dan oleh kasih karunia, kamu dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Amin. Karena penebusan Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara, inti pembacaan ini, masalahnya tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Ya, setiap orang pasti melanggar. Itu sebabnya Yesus menawarkan hukum anugerah, kasih karunia. Kebenaran kasih karunia, kamu percaya kepada Dia, kamu selamat. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena tidak ada orang. Kalau dituntut hukum Taurat, semua tidak ada yang satu. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan. Tapi Tuhan tidak putus harap. Dia tawarkan anugerah, kemurahan, kasih karunia, sehingga siapa yang percaya kepada Dia, dia diselamatkan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan karena kita. Jadi jangan bangga engkau buat baik. Bukan kebaikanmu yang akan membawa engkau menerima keselamatan itu. Tetapi karena engkau percaya akan darah Yesus, percaya akan korban Yesus. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada semua anugerahnya bagi kita bila engkau kalau engkau bisa melayani Tuhan karena anugerah, bukan karena engkau baik. Tidak ada manusia yang baik. Tuhan katakan kepada anak muda itu, semua manusia sudah berbuat dosa. Jangan saling menghakimi orang lain. Jangan saling mencas orang lain. Karena kita semua hanya terima anugerah dari Tuhan. Kita berikan kemuliaan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitas, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena kau cakap, bukan karena baik
baik rupa, bukan karena engkau baik, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil dan dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya. Bila aku punya, semua datang darinya. Mari kita sama-sama. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau mari katakan sama-sama, semua karena anugerah diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau amin. Semua yang bisa melayani sini karena anugerah. Kita bisa melayani semua karena anugerah. Bukan karena kau hebat, bukan karena kau suci, bukan karena kau saleh, bukan karena kau kaya. Jangan pikir Tuhan terlalu ngemis dengan kekayaan kita. Semua dari Dia. Kalau kau diberi kesempatan, itu hanya anugerah. Kalau kita bisa dipakai Tuhan, tenaga kita, talenta kita, kalau kita masih dipakai Tuhan hari ini, karena anugerah. Tidak ada satu yang bisa banggakan karena murah Tuhan. Itu sebabnya saudara kenal Tuhan. Mari kita akan lihat bagaimana cara Daud mengenal Allahnya. Mazmur 23, mari kita lihat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud. Mari kita lihat. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Takkan kekurangan aku. Perhatikan. Ia atau dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, penyediaan, dia berikan kita nyaman, aman. Terus, dia menyegarkan jiwaku. Dan ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Ayat 4 dia mulai berbicara soal kesulitan. Jadi ayat 1 sampai 3 itu bicara mengenai penyediaan Tuhan. Ya, dia bawa aku, dia cukupkan aku, dia tuntun aku, dia bawa aku di air yang tenang. Tapi ayat yang keempat dia mulai berubah. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin. Gadamu dan tongkat itulah yang hibur aku. Saudara harus tahu apa itu gada, apa itu tongkat. Ya, tongkat itu ujungnya itu ada muter gini ya, saudara. Jadi tongkat itu untuk menarik domba-domba yang jalan, yang jatuh, yang nakal-nakal, dipakai tongkat.
Ya. Ya, namanya kita namanya ya. Tongkat itu juga untuk menarik domba supaya kita ada di pangkuan dia. Tongkat itu juga untuk ada didikan. Ya, didikan itu tongkat. Tetapi gada itu senjata. Dia untuk lawan musuh yang mau ganggu domba. Kita aman. Amin. Amin. Karena kita ditegur Tuhan. Karena kita diajar Tuhan. Amin. Tapi kita aman. Kenapa? Karena Tuhan juga pegang gada. Makanya Daud bilang, aku kuat selalu, aku terhibur selalu, walaupun aku dalam lembah-lembah kekelaman. Jadi saudara, kadang-kadang kita diizinkan masuk dalam lembah kekelaman. Itu yang saya katakan tadi, tekanan, intervensi. Ya, kadang-kadang kita merasa seperti hati ini kering, hati ini seperti tidak ada orang perhatikan kita. Kita mulai merasa kayak sepi, kita merasa seperti tertekan. Saudara, itu yang namanya lembah-lembah kekelaman atau lembah-lembah maut. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan masuk dalam peristiwa yang dimana kita nggak bisa tahu apa yang harus kita buat. Kita tidak bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa tahu apa yang harus kita kerjakan. Ada bayangan-bayangan ketakutan yang menghimpit kita. Ada bayangan-bayangan yang menakutkan kita. Tapi Daud katakan, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Kita berikan kemuliaan. Haleluya. Karena ada gadamu. Kalau aku salah Tuhan, tarik aku Tuhan. Kalau aku keliru, tarik aku, hajar aku. Supaya aku tahu, selagi kita masih dihajar Tuhan, kita bersyukur. Amin. Kalau kita masih ditegur Tuhan, kalau kau berbuat dosa dan ditegur, tidak rasa apa-apa, itu bahaya. Itu engkau sudah jalan jauh dari dia. Yang percaya katakan amin. Kalau kita masih ada tongkat-tongkat yang ada sentuhan tongkat Tuhan menegur kita, artinya Tuhan narik kita. Kita bersyukur, amin. Haleluya. Ya, kita bersyukur, kita ikut Tuhan. Kita ditegur, kita dinasihati. Kita kadang-kadang dihajar Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus hajar kita. Karena siapa yang kukasih, ku tegur. Kalau nggak dengar teguran, dihajar. Ya, orang tua kan bisa bilang gitu. 1, 2, 3 rotan naik. Ya, artinya dia tegur dulu. Ya, kalau tidak dengar. Tapi gak apa-apa. Makanya Daud bilang, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Amin. Kalau kita mesti ditegur Tuhan, kita ada dalam penggembalaan Tuhan. Kita nyaman, walaupun sakit. Ya, kalau kita ditegur, walaupun kita sakit, tapi kita tahu Tuhan, aku bersyukur. Ya. Makanya dia sebut di sini bukan iya, tapi dia sebut engkau. Ayat 1-3 Daud menyebut Tuhan sebagai iya. Tapi ayat 4 dia mulai sebut Tuhan sebagai engkau. Beda saudara ya. Iya dan engkau itu beda. Iya itu pihak ketiga. Tapi engkau pihak kedua. Artinya waktu-waktu kesesakan itu, itulah kesempatan untuk kita dekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di masa pandemi ini, seperti tangan Tuhan tarik kita dekat. Jangan makin jauh. Ini masa-masa kesesakan yang semua orang tidak mengerti sampai kapan ini. Sepertinya kita diizinkan bawa dalam satu lembah kekelaman, lembah maut.
orang mulai takut mati. Kalau saya mati bagaimana anak saya, bagaimana ini, segala macam. Seperti ada lembah-lembah yang membawa kita ke lembah-lembah maut. Bayang-bayangan maut. Tetapi firman Tuhan katakan, kita mulai berubah. Tuhan mulai dekat dengan kita. Amin. Kok gak ada amin? Jadi engkau kalau disakiti, engkau mengalami itu, Tuhan lagi dekat dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau dikhianati orang, engkau mengalami kesesakan, Tuhan lagi dekat engkau. Dia mau katakan jangan takut nak, aku bersama engkau. Amin. Waktu-waktu kesesakan Tuhan izinkan. Mazmur pasal 91, mari kita lihat. Ini Mazmur cerita tentang itu. Kita nggak usah baca semua ayat. Ayat yang ke-15. Ini Mazmur 91 orang biasa ucapkan masa-masa sekarang lah. Masa-masa ya engkau akan menonton apa yang dibuat orang dan semua ya. Itu yang orang baca Mazmur 91, perlindungan Tuhan ya. Oke, ayat yang ke-15 saja kita langsung. Bila ia berseru kepadaku. Di atas lagi ya. Ya. Kalau di Mazmur ini biasanya ayatnya agak berbeda satu ayat di depannya. Ayat 14 malah. Ya. Ayat 14, ayat 15 ya. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-15. Ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Saudara perhatikan, pada masa apa? Kesesakan. Amin. Kapan Tuhan dekat dengan engkau? Sebagai gembala. Waktu engkau masa kesesakan. Yang percaya katakan amin. Makanya pemazmur ubah ayat 4 itu sampai ayat 6 dia sebut Tuhan sebagai engkau. Ada kedekatan. Pada masa-masa sulit ayat 4, 5 dan 6 itu masa di mana Tuhan dekat dengan anak-anaknya. Tuhan dekat dengan kita. Pada masa kesesakan, aku menyertai engkau. Aku akan luputkan engkau dan aku akan memuliakan engkau. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa Tuhan. Mazmur 118 lagi. Satu ayat lagi referensi. Mazmur 118 ayat yang ke-5. Mari kita lihat. Dalam kesesakan aku berseru kepada apa? Amin. Waktu kesesakan engkau berseru pada Tuhan, Tuhan menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Wow, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Amin. Apa yang dilakukan manusia terhadap aku? Oh, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Tuhan di pihakku, Dia yang bertanggung jawab. Dia gembalaku. Dia yang pegang tongkat. Dia yang pegang gada itu. Siapa lawan Dia hancurin. Itu bukan urusanmu. Sebagai domba engkau dekat dengan Dia saja. Jangan lari dari Dia. Memang engkau akan dibentuk. Engkau akan dikikis dan sebagainya. Tetapi itu untuk tujuan yang baik.
supaya engkau menikmati pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena kalau engkau dengan Tuhan, engkau bersama, siapa yang lawanmu? Manusia siapa yang bisa lawanmu? Kalau engkau di pihak Tuhan, ya, apa yang dilakukan manusia terhadap aku? Kalau dia bersama, apa manusia merancang, dia ubah kutuk jadi berkat. Amin. Jangan takut dikutukin orang. Takutlah kalau kau jauh dari Tuhan. Orang mau kutuk engkau apapun, kutuk itu akan berubah jadi berkat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ayat yang berikut, ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang apa? Membenci. Oh. Makanya Daud bilang, engkau menyediakan hidangan di hadapan apa? Lawan-lawan. Mereka usaha ini, kau santai saja, nikmati hidup ini. Jangan takut. Takut boleh ada, tapi jangan ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Takut ini, takut ini, takut ini. Masih banyak orang yang belum mau ibadah karena rasa takut. Alkitab bilang apa yang kau takuti itu yang terjadi. Jangan takut. Takutlah kepada Tuhan. Kalau saya jauh dari dia, itu yang saya takuti. Karena saya akan diterkam oleh serigala. Karena saya akan dihancurin oleh serigala. Kalau saya jauh, karena serigala hanya dia cari waktu engkau sendirian. Tidak ada binatang buas menerkam kalau ada gerombolan. No. Dia akan cari yang sendiri-sendiri. Makanya saudara, hiduplah di dalam komunitas Tuhan. Dan hidup dalam penggembalaannya. Engkau akan aman. Engkau akan nyaman. Karena Tuhan bersama-sama dengan engkau. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu doa supaya engkau kuat di dalam dia. Karena ada intervensi setan, ya, ada segala intimidasi. Makanya Yesus selalu berdoa kepada kita supaya kita kuat selalu. Karena biar bagaimanapun kita ada di tengah-tengah serigala, ya, kita ada di tengah-tengah kuasa setan yang ingin mau menghancurkan kita. Begitu kita keluar dari rumah, begitu kita keluar dari komunitas, kita akan hancur, saudara. Mari kita lihat. Saya kasih satu contoh saja. Mari kita Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Mari Yohanes 17. Sebelum itu mari kita nyanyikan pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia kalau kau letih, dia segarkan engkau. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan
Aku tidak takut karena Engkau, karena Dia bersama kita. Apa yang saudara ibu? Gadamu dan tongkat, itulah yang menghibur aku di jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Namanya sekali dan aku pun akan diam, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kita ada di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah cara setan untuk mau menjatuhkan saudara. Sedikit engkau lengah, dia hancurin hidupmu. Sedikit engkau lengah, dia hancurin hidupmu. Makanya Tuhan katakan, mari kita lihat Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Yohanes 17 ayat 15. Kita baca sama-sama 1, 2. Aku tidak meminta supaya engkau apa? Mengambil mereka dari dunia, tidak. Apakah karena ada serigala Tuhan ambil kita semua? Pulang sudah ke rumah Bapa? Tidak. Tuhan masih tetap izinkan saudara ada di tengah serigala. Apa yang Tuhan buat? Tetapi engkau apa? Melindungi mereka dari yang jahat. Kata yang jahat ini dari kata poneros, yang arti pengaruh jahat. Jadi kita ini ada di dalam satu sistem pengaruh jahat. Begitu kita keluar langsung dia terkam. Setan akan, makanya saudara kita harus jaga. Kalau kita berdoa, jaga supaya saya tidak lengah. Ya, jangan kita pikir oh kita sudah doa jadi aman-aman saja. Oh kita sudah doa jadi aman. Oh tidak, dia akan ikuti semua. Poneros itu akan terus ikuti. Kapan engkau lengah, dia terkam engkau. Makanya Tuhan bilang, aku berdoa Bapa, lindungi mereka Bapa dari pengaruh setan yang berusaha menjatuhkan, menghancurkan. Saudara, itu sebabnya saudara. Ya, kita ya. Makanya itu firman Tuhan katakan, masa sekarang masa yang jahat. Jahat itu dalam arti poneros, artinya bukan apa saudara, tapi sistemnya, caranya setan akan berusaha apa saja dia bisa pakai untuk menjatuhkan engkau. Oleh sebab itu engkau harus selalu kuat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau harus kuat dan engkau tahu siapa dirimu. Itu yang perlu harus kau tahu. Engkau adalah anak-anak Allah. Amin. Engkau adalah anak-anaknya. Dan Alkitab katakan anak-anak Allah dipimpin oleh Roh. Artinya ada Roh Allah. Amin. Anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Artinya saudara, engkau dalam dirimu ada Roh Allah. Roh yang besar. Dan
dari semua pengaruh si jahat. Firman Tuhan katakan, roh yang ada padamu lebih besar dari dunia ini. Dari corona pun kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Karena anak Allah dipimpin, dituntun oleh roh Allah. Haleluya. Kalau kita tahu diri kita, saudara, kita tahu siapa diri kita, maka kita tidak perlu takut apapun. Karena Tuhan katakan engkau dituntun oleh roh Allah. Orang mau buat jahat kepada saudara, haleluya, tidak akan bisa, saudara. Yang terakhir, yang penutup sebelum kita berdoa, kita lihat Roma pasal 8 ayat 36. Mari kita lihat sama-sama. Siapkan hati untuk kita menyembah. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau apa? Kami ada dalam apa? Bahaya maut. Amin. Bahaya maut apa? Sepanjang hari. Amin. Kita ada di dalam intervensi. Kami telah dianggap sebagai domba apa? Sembelihan. Amin. Kita kadang-kadang ya dituding di mana, di ini segala, seperti domba yang tidak ada kekuatan apa-apa. Kadang-kadang tidak ada kekuatan juga untuk membalas orang lain yang menyakiti kita. Mungkin kita hanya angkat tangan, Tuhan, aku hanya serahkan semua musuh-musuh. Aku tidak punya kekuatan. Kalaupun aku punya kekuatan, aku tidak mau lakukan, Tuhan. Karena kita seperti domba-domba yang sembelihan. Sudah tahu domba sembelihan? Domba yang diikat, tinggal ditarik kemana. Tidak ada kekuatan apa. Tapi Alkitab katakan, ayat 37, jangan kita putus asa. Tetapi dari semuanya itu, kita lebih dari pemenang. Kita berikan kemuliaan. Oleh karena Dia yang telah apa? Kita dianggap lemah, tapi Dia tidak tahu ada kekuatan dalam diri kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, haleluya. Mungkin kita tidak balas, ya bodoh lu. Lu pun suami selingkuh, lu ampuni dia, goblok. Apa yang goblok menurut manusia dipilih oleh Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya hak untuk membalas, tapi tidak. Balasan itu hak Tuhan. Amin. Walaupun engkau punya kekuatan, engkau punya power, oleh Dia yang telah terus ayat 38. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, terus atau kuasa apapun, baik yang di atas maupun di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Sekalipun badai
mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, aku percaya. Amin. Atasku melimpah kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Semua serukan, serukan dia. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, katakan. Kami percaya Tuhan atasku. Engkau dekat dengan kami. Kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Oh, haleluya. Jesus, panggil dia. Aku percaya. Amin. Atasku melimpah kebajikan, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Engkau dalam penggembalaan dia. Kalau mau dia izinkan engkau masuk di padang-padang gurun yang tandus, jangan jauh dari dia. Jangan jauh dari dia. Ada tongkat yang selalu tarik engkau. Seperti dia paksa engkau dan dekat aku. Aku percaya. Aku percaya. Ini kami Tuhan. Hiralabasyikira. Amin Tuhan. Ada golgadanya, ada tongkatnya yang hibur kita. Haleluya. Semua aku percaya. Amin. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Terima, terima.
beri yang terbaik. Engkau dedikasikan hidupnya kepada dia. Engkau mau melayani dia dengan apa yang ada padamu, dengan talentamu, dengan apa yang dia percayakan kepadamu. Itu karena dia sudah duluan buat baik kepada saudara. Kalau kau bisa melayani dia walaupun tanpa digaji, walaupun tanpa dibayar, engkau bisa melayani dia. Engkau mau beri yang terbaik pada dia. Haleluya. Karena kau tahu dia sudah beri hidupnya untuk saudara dan saya. Haleluya. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kami mau melayani Engkau. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai talenta kami Tuhan. Ku bersyukur. Apapun talentamu, kasih untuk Tuhan. Apa yang kau bisa buat, buat untuk Dia. Haleluya. Gembala agungmu. Pakai hidup kami, pakai talenta, pakai apapun yang bisa kami beri bagi Engkau, kami mau beri. Apapun dalam hidup kami. Diberi napas hidup bagi kami, kami bersyukur. Semua tidak ada artinya Tuhan.
tanpa Engkau Tuhan. Semua dari Engkau, oleh Engkau, untuk Engkau. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau ada sakit Tuhan berdoa, kami lepaskan kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Ada lemah kekuatan penghiburan dari Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu yang selalu menguatkan dan menghibur kami, karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami mau membawa persembahan kami percaya Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih karena kami tahu apa yang kami beri Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Kau lakukan bagi kami. Tapi ini yang bisa kami mau buat, kami mau lakukan. Kami bawa persepuluhan kami, nasihat ucapan syukur kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita, mau beri bagi Dia. Haleluya. Lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan semua. Semua kita katakan sabut tanganmu. Mari, ada tisu, ada sabut tangan, ada kertas. Kita kibarkan panji kemenangan. Setan tidak ada kuasa lagi, amin. Karena gada dan tongkat Tuhan menyertai engkau. Amin. Hey. Semua sama-sama kita katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Hey, hey, hey. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Amin. Siapa yang kita takuti? Amin. Tidak ada.
orang mengganti kita. Kita hanya melihat, kita menikmati kebesaran dan kemenangan karena Dia gembala kita. Terima kasih, memberkati Tuhan semua korban-korban persembahan. Kami beri dengan penuh hati Tuhan, sukacita Tuhan, karena kami tahu itu yang kami bisa lakukan, memberkati, melipat gandakan puluh 60 dan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan Amin. amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Sebentar sore ada ibadah, ya, dan juga, oke, Tuhan memberkati kita. Ada yang baru pertama kali hadir? Ya ada. Shalom. Tuhan berkati. Silakan bangkit berdiri mungkin. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Ya. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita, kami akan 2 minggu lalu kami diserahkan tanah oleh keluarga Tabelak, tanah hampir 1000 lebih ya, di sawah sana, di sawah tanah di Oipura ya. Kami baru-baru sudah ukur ya itu. Ini tanahnya luas sekali, 1000 lebih, saudara. Ya, ini tanah sudah ditawar orang 300 juta. Ya, ada karena ini tanah sudah pasang patok dan tinggal nanti akan ukur lewat ini. Gambar ini bagus, dia berhadapan langsung dengan mall, dengan Bank NTT dan ini semua ya. Ya, kita bersyukur tanah mereka beri karena mereka rasakan kasih Tuhan. Ya, ini atas nama Pak Liston dan adik-adiknya mereka serahkan tanah ini ya pada Tuhan ya. Oke, itu sedikit informasi bagi kita. Tetap berdoa untuk keluarga Tabelak ya. Mereka juga akan eksekusi di bulan hari-hari ini depan. Ada bagian tanah di bagian lain yang akan, tapi ini tanah tidak ada masalah ya. Ada ya. Oke, itu saja sebagai informasi. Kita tetap doakan supaya Tuhan memberkati keluarga besar Tabelak ya. Pak Tabelak yang sakit kita doakan supaya Tuhan pulihkan, dan juga anak-anak dan cucu mantunya. Itu saja informasi bagi kita sekalian. Tuhan memberkati ya. Ini Liston lagi taruh patoknya ya. Jadi oke, itu saja. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ibadah sebentar sore Tuhan berkati ya. Oke. Bawa kami ke gunung-Mu Tuhan, ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Hanya padamu itu yang ku perlu, Kau sumber kehiburanku, dan Kau yang jadi lembah yang bermata air. Sebab ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji. Angkat tangan
renungkan bagaimana Tuhan bawa kita ke tempat kediamannya yang nyaman di tengah-tengah dunia yang pikuk ini. Kita rasa nyaman, tenang, kita rasa teduh karena Dia gembala kita. Dia menyertai kita. Bawa kami ke tempat-Mu Tuhan, ke tempat di mana kami tenang di tengah-tengah dunia ini, tapi kami rasa tenang, kami rasa nyaman, kami rasa tidak takut, kami rasa tidak cemas karena Engkau bersamaku Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Semua sebab itu ku memuji-Mu, Kau Allahku, mulutku dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Oh, semua sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, Dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. kemuliaan Semua katakan, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan puji-Mu, dan angkat Tangan sembah-Mu. tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan Semua kali lagi, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. kemuliaan bagi-Mu. Yesus kemuliaan, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Oh, Yesus kemuliaan bagiku. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus biar kami tetap